Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesempatan untuk berbuat yang lebih banyak, lebih baik untuk bangsa kita, untuk rakyat kita, untuk negara kita. Saya dari tadi melihat semangat kita ini masih ada kekurangan. Itu saya mau tanya, yang baju putih itu siapa ya? Dari mana? Hah? Bidang kampanye bajunya aja sudah salah dalam acara yang resmi di Partai Hanura. Padahal Anda bidang kampanye. Ini saya cuma ngeledek aja sedikit supaya ingat bahwa Hanura itu sudah mempunyai kostum yang warnanya jelas. Kenapa tiba-tiba bidang kampanye warnanya putih? Apa besok kita ganti putih semua? Kedua, semangat ini perlu kita pelihara. Kenapa? Karena dari tadi saya lihat cara bertepuk aja seperti orang antara mau dengan nggak mau. Artinya apa? Belum menyatu kita. Bangkit! Jaya! Menang! Tepuk tangan. Nah, itu baru tepuk tangan. Jadi ini aja kita masih belum mateng gitu. Bagaimana kita akan mematengkan satu organisasi? Saya bangga pada saudara sekalian bahwa dalam kondisi apapun kita masih dalam suasana yang sangat prihatin, kita masih tetap survive. Kenapa kita kumpulkan ini hari? Ada maksudnya. Kenapa saatnya sekarang, walaupun sudah terlambat, tapi kita akan kejar kekurangan-kekurangan itu. Saudara, ya, karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu, berkumpul, dan melaksanakan acara yang sangat penting dan menjadi mandat partai hari ini, yaitu acara rapat pleno DPP Partai Hanura. Saya sengaja pakai catatan sekarang. Kenapa? Takut nanti salah, karena ini sudah masuk ke era yang sangat menentukan di dalam pemilu yang akan memenangkan Partai Hanura. Kenapa kita menjadi penting sekarang? Ya, karena kita membutuhkan pendukung. Bagaimana untuk mencari pendukung? Yaitu kita harus berkomunikasi dengan calon pendukung. Siapa yang akan kita ambil sebagai calon pendukung itu? Target kita adalah milenial. Apa itu milenial? Itu generasi muda yang umurnya 16 tahun, 17 tahun sekarang ini. Dan pada saatnya dia menjadi 18 tahun pada 2024. Dan itu masih ragu-ragu semuanya. Masih belum ada yang memiliki. Masih ada belum yang memegang. Masih belum ada yang menggait. Untuk itu kita harus memelihatkan kekuatan kita. Bagaimana cara melihatkan kekuatan kita? Ya, persatuan kita dulu yang mereka yakin bahwa ini adalah pilihan saya. Nah, di sini saya ada catatan.
acara rapat pleno yang kita laksanakan hari ini sangat penting dan juga sangat strategis. Sangat strategis sekali. Setelah partai kita dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024, apa yang akan kita lakukan sekarang ini? Kita baru bangga tentang lolos. Padahal masih panjang ceritanya. Masih panjang sekali ceritanya ini. Setelah partai kita dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu itu, tentu apa tanggung jawab masing-masing kita sebagai pengurus partai dan sudah sejauh mana kita bekerja, pengurus-pengurus ini. Saya belum melihat kan, dan saudara juga tidak salah. Karena saudara belum mendapat aba-aba tata kerja, tata krama, sistem yang harus dilakukan oleh staf dari pengurus DPP. Saudara nggak salah. Yang salah itu masih saya. Kenapa terlambat? Ya kalau saya ditanya, ya memang saya salah. Karena saya belum punya strategi yang disusun oleh kita bersama, yang kemudian menjadi patokan, yang menjadi ujung tombak dari partai untuk bagaimana kita merebut kemenangan. Dan sekarang itu sudah diatur oleh pengurus DPP. Itu akan menjadi, jadi verifikasi sudah selesai. Tim verifikasi sudah selesai dan sudah bubar. Resmi atau tidak resmi sudah bubar. Sudah tidak lagi tim verifikasi. Tinggal filenya harus diserahkan kepada tim Bapilu. Tim Bapilu ini yang sekarang menjadi penggerak untuk memenangkan pemilu yang akan datang. Untuk mengantarkan caleg-caleg kita menjadi anggota DPR RI, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2. DPR RI, DPRD, DPRD tingkat 2. Nah, konsentrasi di dalam Bapilu ini, kita memerlukan komunikasi yang konkret dan tidak perlu lagi saudara-saudara menunggu, tapi saudara harus datang ke kantor Bapilu untuk nanya, apa tugas saya? Kalau kita mau menang. Kalau kita mau kalah, diam-diam aja di rumah saudara. Nggak usah pikirkan ini partai. Tapi kalau kita mau menang, saya ikut saudara-saudara. Saya ikut bersama saudara-saudara. Karena kuncinya kemenangan itu ada di kita, di pusat ini. Bukan di daerah. Di pusat ini bagaimana mengarahkan daerah. Dan penggeraknya yang menjadi pelakunya adalah orang-orang daerah. Maka tagline partai kita sejak ini jam, saya menyatakan kita berpihak kepada daerah. Ya, tagline kita itu. Nanti penjabarannya terserah, Anda boleh bikin. Pokoknya touch daerah, touch daerah. Kita jual daerah-daerah. Kenapa? Daerah-daerah membutuhkan kita. Daerah-daerah membutuhkan kemakmuran. Daerah-daerah membutuhkan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi. Situasi ekonomi sekarang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ekonomi dunia. Dampaknya akan
akan kena ke kita. Dan kalau kena ke kita, ke bangsa Indonesia, akan kena ke daerah-daerah. Akan kena ke desa-desa. Padahal suara desa itu adalah suara kemenangan kita. Dan yang mengantarkan kita ke tempat yang terhormat. Saudara, saya nggak takut tuh sama partai-partai besar yang katanya sudah menang. Saya nggak takut. Kenapa? Karena kita punya semangat dan kita punya rakyat, dan rakyat sudah tahu bagaimana keadaan Republik ini, bagaimana keadaan situasi ini, sekarang bagaimana DPR itu, dan apa yang terjadi di DPR itu, banyak yang sudah masuk penjara, banyak yang sudah segala macam itu. Dia membutuhkan saudara-saudara menggantikannya. Siapkah saudara? Saudara, kita terus terang saja, kita sekarang sebagai sebuah buah yang indah dilihat, semua orang ingin rebut, ingin masuk, tapi dia belum tahu caranya bagaimana. Jadi hati-hati kampanye kita itu harus hati-hati, harus sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh Bapilu. Maka itu saya bilang, kunci dari kemenangan itu adalah di Bapilu. Yang lebih lagi kunci itu adalah di saksi, badan saksi. Pekerjaan Bapilu dilaksanakan oleh saksi, hasilnya adalah plus. Pekerjaan Bapilu tidak dilaksanakan oleh saksi, artinya minus. Ini tanggung jawab yang sangat besar. Itu sebabnya saudara-saudara terlibat di sini semua. Saudara, jangan takut dengan kebesaran. Jangan pernah takut dengan kegagalan. Saya sudah 10 kali gagal dalam hidup. Tapi saudara lihat saya sekarang berdiri di sini kan? Saya sudah 10 kali gagal dalam hidup. Macam-macam kegagalan. Tapi terus setiap kegagalan saya coba. Dan alhamdulillah bisa. Setiap kegagalan lagi, kedua, saya coba. Ini kegagalan baru 1 kali. Kita baru 1 kali gagal kan? Kenapa kita khawatir? Itu pun gagal karena kita diganggu. Billahi ta'ala, Tuhan bersama kita, maka kita tetap masih berada di sini. Kenapa Tuhan bersama kita? Karena dia tahu saudara-saudara semua adalah orang baik-baik. Kalau saudara jahat, Tuhan gak akan berpihak kepada saudara. Tidak akan. Pasti ada aja celakanya. Ada aja celakanya. Kalau kita jahat. Adanya, nah kena tusuk lah, kena inilah, kena itulah. Ya sorry ya, itu faktanya. Tapi jangan terus kita menganggap itu udah kejahatan. Enggak, itu tanggung jawabnya. Jangan kita campur. Kita doakan semoga dia selamat. Dan jangan ada dendam. Saya selalu mengajak kita bersama toleransi. Toleransi pertama umat beragama.
Toleransi umat beragama ini adalah satu kekuatan bangsa Indonesia yang harus kita menjadi promotornya. Saudara jangan ragu-ragu tentang hal ini. Kan disitulah kemenangan kita. Karena Tuhan tidak buta. Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, dia sudah bilang. Di Tuhan saya bilang, "Hei, kau urus dirimu. Agamamu, agama orang lain jangan kau campuri. Agamamu, agamaku. Kenapa? Sekarang yang menjadi problem politik adalah agama. Orang nggak berani ngomong di situ, di luar. Kita di intern kita harus berani. Karena ini problem bangsa kita. Problem bangsa kita harus kita selesaikan dengan cara kita, bukan oleh orang-orang lain. Jangan pernah terpengaruh oleh siapapun. Kekuatan kita justru persatuan kita di sini. Persatuan kita sederhana, Indonesia. Bahasa kita, bahasa Indonesia. Bangsa kita, bangsa Indonesia. Terus, mau apa lagi? Itu kan yang. Terus pembangunan kita. Moral bangsa kita tidak bisa diatur oleh siapapun. Karena kita sudah mempunyai founding father yang meninggalkan benih-benih kebangsaan dan berdaulat. Saudara, saya yakin, saya kemarin diketemui beberapa kiai, minta saya hadir dalam pagelaran besar. Saya tanya, apakah sudah pantas saya, Pak? Saya khawatir kalau saya ini salah ngomong. Kenapa? Antara pikiran ulama, pikiran pendeta, pikiran para sesepuh ulama itu tidak gampang kita mengartikannya. Dan bila interpretasinya salah, maka kita berat tanggung jawabnya. Sekarang kita bicara dunia. Apa kewajiban bangsa kita di dunia ini untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kebangsaan, pertumbuhan kehidupan, pertumbuhan pendidikan, pertumbuhan moral. Nah, akhirnya catatan saya lagi saya pakai. Saudara-saudara, ini pertanyaan sederhana. Tapi kadang-kadang hal sederhana itulah yang bisa membuat kita lupa dan bisa membuat kita gagal. Karena semua kita anggap sederhana. Gampang. Ini mudah. Kalau ini kerjakan ini hari, besok bisa. Jadi, enggak usah datang dulu. Ya kan? Itu kebanyakan kan orang lain ya, bukan di sini. Sini nggak ada, sini semuanya udah oke. Sana di sebelah sana. Ada sana itu. Ini gampang. Telat juga gampang. Itu besok juga telat lagi nggak apa-apa. Ya, lusa lagi. Ya, ini maaf ya. Ini kebiasaan yang tidak gampang. Tidak sederhana. Kenapa? Kita pemimpin-pemimpin ini yang ada di Jakarta, semuanya yang ada di ruangan ini harus memberi contoh kepada daerah-daerah.
Bukan beri contoh untuk kita di sini, nggak perlu sini. Di sini kita nggak perlu. Sini kita orang jago-jago semua. Kita sini semua pejabat-pejabat tinggi semua ini yang ada di sini. Ini pejabat tinggi di pusat. Sekecil apapun jabatan you di dalam partai ini di sini, you adalah orang pentingnya di pusat. Jadi jangan pikir ketua umum yang paling penting. Nggak ada juga ada ketua umum. Siapa? Apa sih ketua umum itu? Nggak ada. Ini yang kadang-kadang kita anggap remeh dan kecil, sederhana. Tidak, ini tidak sederhana. Siapapun yang menjabat, yang masuk dalam struktur organisasi partai ini, partai yang saya pimpin, orang penting semuanya. Saudara harus bangga bahwa saudara duduk dalam sistem. Sistem itu bisa bicara, sistem itu bisa menyampaikan pendapat, sistem itu terbuka. Saudara tahu, saudara punya pemikiran sekecil apapun itu penting. Jangan terus mentang-mentang tukang sapu Hanura, dianggap itu tukang sapu goblok. Nah, kadang-kadang tukang sapu lagi nyapu-nyapu, terus saudara datang dengan sombongnya saudara, ada nggak ketua umum? Cara nanyanya aja udah seperti ketua umum. Apa tukang sapu bilang? Tahu Pak. Ada nggak ketua umum? Saya nggak tahu Pak. Mau apa? Itu tukang sapu, dia bisa Pak. Tapi kalau kita dengan lemah lembut, dengan cara kita bertanya, Pak, bisa nggak? Tanya, ada nggak ketua umum? Ada nggak sekretaris umum? Ada nggak wakil ketua umum? Ada nggak bendahara umum? Ada Pak, nanti saya lihat dulu ya Pak. Saudara, ini kan sederhana, kecil, tapi menyentuh orang kecil. Tapi kadang-kadang kita punya jabatan, langsung mau seperti kita yang berkuasa di dunia ini. Aduh. Saya suka, kenapa? Kita semakin hari semakin terbuka. Ini kelebihan partai kita. Dan jangan segan-segan. Saudara, saya bisa bicara seperti ini, saudara juga boleh bicara seperti ini, dan harus bicara seperti ini. Kenapa? Karena no hard feeling. Tidak ada hard feeling. Bicara dari hati nurani. Itu dia hati nurani. Itu. Aduh. Kalau sudah bicara hati nurani, habis semua. Kalau ibarat pacaran, putus tuh pacar. Betul. Ya kalau nggak percaya tanya Hari Lutung. Kalau soal pacaran, ya ini loh kok jadi serius begini. Kita ini kan ketemu bukan untuk terlalu tegang, tidak. Saya ini hanya menyampaikan dengan gaya saya, tapi sebenarnya isinya nggak seperti ini. Saya ini karena saya sehat aja ini. Orang ketemu saya, Pak sudah sehat ya Pak? Pak sudah sehat ya Pak? Kapan saya sakitnya ya? Selalu tanyanya sudah sehat. Rupanya selama saya tidak muncul hampir 3,5 tahun itu, mereka anggap saya sakit. Ya alhamdulillah, karena doa orang banyak ya bisa bicara seperti ini. Ya. Jadi ingat saudara, tidak ada waktu bagi kita untuk berhela-hela kalau kita mau menang. Semua harus mengambil bagian tanggung jawab untuk bekerja, dan kerja politik, kepartaian harus segera dijalankan. Apa yang menjadi target partai untuk kita kembali ke Senayan harus diwujudkan. Nah ini dengar kembali ke Senayan nih, aduh berbunga-bunga hati kita.
kayak mimpi di surga gitu, kayak udah sampai di surga, ya, ya, itu. Tapi kalau nggak ada mimpi dan tidak memiliki mimpi dan tidak punya keinginan mimpi ke surga, jangankan di dunia, di akhirat pun keliru. Jadi saya sabar. Saya sabar. Saya nggak mau terlalu gerabak-gerubuk sebelum saya mengetahui betul strategi. Karena saya biasa memimpin. Saya dari dulu memimpin. Dari kecil saya mimpin. Dari mulai mimpin sepak bola, mimpin juga. Saya punya klub sepak bola. Umur 16 tahun saya sudah punya klub sepak bola. Untuk apa? Bukan untuk jadi pemain, untuk jadi pemimpin sepak bola aja. Saking gila untuk berorganisasi dari mulai yang tidak jelas. Karena waktu zaman-zaman saya umur 18, sekarang saya udah 47 tahun, hitung aja. Umur saya sekarang sudah 47 tahun. Itu, ya, masih muda saya. 47 tahun. Pengalaman politik saya baru 55 tahun. Pengalaman politik saya. Dan sampai detik ini saya belum pernah jatuh di dalam politik. Ini saya jujur kasih tahu. Sampai detik ini saya belum pernah jatuh. Bahkan sekarang masih ketua partai. Saya minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa limpahkan rahmat kepada saya untuk saya tidak berbuat bohong kepada diri saya sendiri dan bisa menjalankan tugas-tugas saya kepada organisasi, dan orang yang saya pimpin senang kepada saya sehingga dia bisa bekerja sama. Bagaimana kalau you pimpin orang gak senang sama you? Bagaimana kalau you mau jadi pemimpin tapi orang tidak senang sama you? Aku gak senang sama kau mimpin. Dia nggak mau ikut rapat, dia nggak mau karena dia nggak senang, nggak cocok. Bikin apapun datang, gua nggak mau datang. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berkomunikasi dengan yang saya pimpin. Nah, kadang-kadang saya kesel, kadang-kadang dia yang kesel, biasa. Nanti kalau dia kesel, saya baikin. Jangan kesel-kesel lagi. Kalau dia yang kesel, dia lihat saya mulai baik, ternyata saya gak bikin kesel, dia baik lagi. Nah, ini kayak sekjen dengan ketua harian lah. Sorry. Maksud saya bukan itu. Maksud saya ini bercanda begitu. Ya. Jadi ini seni politik. Ini seni politik. Tapi kalau kita lihat dia berdua ini kayak pengantin. Ya kan? Kayak pengantin, samanya kampungnya itu. Saudara, akhirnya saya akan melihat. Masih yakinkah saudara-saudara kita akan menang? Kalau itu, saudara harus patuh kepada sistem yang dibangun oleh Bapilu. Nanti saya akan mendengar bagaimana pemaparan Bapilu yang saudara boleh counter. Saudara boleh counter pemaparan Bapilu. Untuk apa? Untuk memperkuat konsep saya di Bapilu. Saya begini, kita semua belum punya pengalaman menang. Ngerti? Kita belum punya pengalaman menang. Jadi kita memerlukan masukan-masukan yang akurat yang dapat memenangkan pertarungan yang akan kita pertandingkan. Jangan kita menganggap orang kecil, orang yang nggak pernah kedengaran ngomong, terus kemudian kita anggap dia nggak ngerti apa-apa. Itu nggak boleh.
Kenapa? Kami biasa dengan menyerap informasi-informasi dari bawah dalam menjalankan suatu pertaruhan untuk memenangkan satu pertandingan. Kami biasa itu. Saya biasa itu. Apalagi ketua Bapilu saudara ini. Ketua Bapilu saudara ini, saya kenal dia. Ya, saya kenal dia nggak kenal saya. Itu aja bedanya. Saya kenal dia dan saya tahu dia bisa bekerja dengan silent operation. Nggak tahu di mana dia belajar, saya juga nggak ngerti. Ya, nah itu tepuknya aja untuk Bapilu aja kayak antara mau dengan enggak. Saya kenal dia. Tumpukan kepada dia, ikuti jejak dia, pengaruh konsep dia, agar kita menjadi satu bahasa. Satu bahasa. Dengan satu bahasa itu, kita nggak usah kompromi. Anda di selatan, si A, si B, begitu ketemu isinya sama. Ini yang kita perlu. Dan mulai terjun ke lapangan. Bagi 38 provinsi sekarang. Bagi 38 provinsi dan semuanya mempunyai tugas, ketua-ketua bidang juga turun ke lapangan. Setuju? Setuju? Ah, gitu dong. Aduh, saya lega. Tadinya saya sakit jantung loh. Sekarang hilang jantung saya. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, pertama atribut kita. Atribut kita mulai dengan kalender. Kita bikin kalender segera. Siapa desainer, siapa yang, karena kalender itu paling gampang mengenalkan dan murah dan gampang dibagikan. Seluruh DPD, DPC, PAC, ranting itu membagikan kalender-kalender kita. Yang sederhana aja kita. Yang kecil-kecil. Sama pemberitaan. Itu ada Chris Clark. Chris. Pindah duduk sini Chris, depan Chris. Sini. Sebelah ibu ini. Aduh. Kenapa sembunyi-sembunyi begitu sih? Itu coba tolong ya, yang di belakang maju ke depan semua. Duduk ke depan, pindah ke depan semua. Ini saya kasih waktu. Ayo pindah. Kita makin dekat tuh makin mesra. Ayo. Cepat. Ya. Ayo. Aduh. Jangan malu-malu. Iya. Nah. Siapa suruh ketua umum yang bicara? Ini mestinya kerjaan organisasi, OKK bicara, ketua harian, sekjen, bendung yang bicara. Itu terutama partai politik ini, urusan politik Pak Jafar Bajeber. Ya, ini yang mesti banyak bicara. Tapi kalau saya bicara begini, nanti nggak mau berhenti, siap ya? Enak aja loh. Forum rapat pleno yang sangat terhormat ini kelihatannya sederhana, tapi menggigit. Betul-betul menggigit. Saya baru merasakan sekarang pertemuan kita lebih akrab, lebih dekat, lebih terbuka dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Bedanya jauh. Dan tingkat kesadaran di dalam memikirkan kepentingan organisasi mulai
mendekat. Sehingga forum rapat pleno yang sangat dihormati ini, waktu efektif kita untuk bekerja hanya tinggal 12 bulan. 12 bulan itu untuk sebuah partai menang, itu berat. Berat sekali. Bagaimana Prof? Yang pengalaman Prof itu di Nasdem sebagai Ketua MPR RI, fraksi Ketua MPR RI dari Partai Nasdem. Saya kebetulan ketuanya dia juga di situ. Kalau saya pimpin rapat, dia duduk di situ juga. Ya, itu bedanya. Dia ketua fraksi, saya wakil. Ini dari tepuknya aja saya udah lega rasanya. Lega. Dari tepuknya aja saya udah rasanya Bapilu ini saya pimpin gitu. Ya betul. Jadi nggak salah tuh saya menunjuk orang yang benar-benar mempunyai kualitas di dalam produk yang saya unggulkan ini. Nah saudara, kunci ada pada diri saudara-saudara sekalian. Kuncinya kemenangan ini. Jadi bukan yang di bawah dulu nih, bukan yang di tingkat DPD dulu, tapi di saudara-saudara ini sekarang kuncinya. Lantas kunci ada pada semangat kita untuk bertarung. Saudara punya nggak semangat untuk bertarung? Kalau ada, itu kuncinya. Semangat dulu nih. Kemudian kunci ada pada kesungguhan kita untuk bekerja. Ada nggak kita punya rasa untuk bekerja? Kalau ini nggak ada, jangan mimpi mau jadi pemenang. Dan kuncinya ada pada kesadaran kita untuk menang. Jadi kesadaran kita untuk menang, itu kuncinya. Nah, kuncinya adalah menjadi kader partai yang memiliki mental petarung. Ada nggak kita mempunyai mental petarung? Itu luar biasa. Itu kuncinya adalah mental petarung. Saya 1000 kali saya akan bilang, saya adalah petarung. Siapkah saudara menjadi petarung? Saudara, petarung itu tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, tidak mengerti sakit, tidak sedikit sakit. Itu bukan petarung. Kalau sakit di partai. Jadi saudara-saudara yang menentukan, bukan saya. Mental petarung adalah semangat untuk memenangkan partai. Saya bukan siapa-siapa. Saya anak orang yang gak tahu siapa. Saya bukan orang hebat, anak dari pinggir laut, lahir dengan suatu kemiskinan. Jadi jangan dihitung seolah-olah ini ketua umumnya hebat, orang hebat. Gak ada apa-apa. Saudara semua bisa seperti saya dan harus bisa. Bukan berarti saya sudah hebat. Hebatnya cuma sekarang saya di sini, saudara di sana. Tapi besok lusa saudara di sini, saya di sana juga nggak apa-apa. Artinya saya punya kader hebat. Itu. Kalau mimpin harus begitu. Bukan mimpin untuk dirinya sendiri. Ya. Dan catat itu.
karena ini ketulusan dan keikhlasan, karena umur saya sudah 47 tahun. Mantap umur saya ini. Nah, saudara-saudara, dan rapat pleno yang kita laksanakan hari ini, khusus kita disajikan paparan tentang strategi pemenangan pemilu yang akan disajikan oleh seorang jenderal Purnawirawan TNI Sumiharjo Pekpahan. Orang yang saya percaya dan saya minta sejak awal duduk di situ, dan dia pun nggak ngerti. Dia pun nggak ngerti kenapa dia ditunjuk di situ. Kenapa tiba-tiba saya di sini? Banyak orang lain yang mau kok. Enggak. Saya bukan nggak percaya dengan yang lain. Saya belum pernah melihat kualitas yang lain di dalam bidang yang abstrak ini. Jadi itu pilihan saya. Kalau salah dia, yang salah saya. Kalau benar dia, yang dapat nama saya. Ya kan begitu. Jadi tolong saudara-saudara ikut serta apa yang telah dibangun rencana kerja untuk pemenangan pemilu. Dan bila mana ada hal-hal yang memerlukan koreksi, maka